Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat dan tetap ceria mengikuti pembelajaran daring. Untuk awal semester 2 ini, kita akan memulai materi organisasi kehidupan. Jangan lupa siapkan alat tulis dan berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada materi organisasi kehidupan yang pertama, menjelaskan fungsi bagian-bagian sel. Yang kedua, membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang ketiga, menjelaskan dan memberi contoh jaringan penyusun organisme. Coba perhatikan tubuh kalian, terbayang tidak sebenarnya kalau di dalam tubuh kita atau tubuh tumbuhan terdapat tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama yaitu ada sel, jaringan saraf yang dibentuk oleh kumpulan sel-sel saraf yang susunannya seperti jala. Selanjutnya yaitu ada jaringan, organ otak dibentuk oleh jaringan saraf dan jaringan lemak. Selanjutnya yaitu ada organ. Sistem saraf dibentuk oleh organ otak dan sumsum tulang belakang. Karena itu kamu bisa berpikir dan membuat ide-ide yang cemerlang. Lalu ada sistem organ. Tubuh kita dibentuk oleh sistem gerak, pencernaan, pengeluaran, pernafasan, sirkulasi, reproduksi, dan saraf yang saling bekerja sama, yang disebut dengan sistem organ. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada organisme. Nah, organisme ini yang sudah disusun oleh tubuh kita. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Sel pertama kali diamati oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Ia mengamati sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop sederhana dan melihat adanya ruangan kecil yang berderet seperti sarang lebah atau penjara. Organisme dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ada uniseluler atau organisme bersel tunggal, yaitu hanya memiliki satu sel saja. Contohnya seperti organisme uniseluler pada bakteri dan beberapa jenis protista. Selanjutnya ada organisme multiseluler atau organisme bersel banyak yang bertugas untuk mencerna makanan, bergerak, mengeluarkan zat sisa, dan berkembang biak. Oleh karena itu, organisme multiseluler memiliki macam organnya. Contohnya yaitu pada sistem pencernaan makanan, pernafasan, reproduksi, dan indera. Berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi bahan inti, sel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada sel prokariota dan sel eukariota. Sel eukariota merupakan sel yang memiliki membran inti. Contohnya amuba, alga merah, jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Bagian sel terdiri dari membran sel, sitoplasma, organel, dan inti sel. Itu ada di eukariota ya. Selanjutnya yaitu ada prokariota. Prokariota merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya yaitu bakteri dan ganggang hijau. Di sini ibu memiliki gambar struktur sel tumbuhan. Yang pertama yaitu ada membran sel atau membran plasma. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Membran sel bersifat semi-permeabel, artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu. Yang kedua yaitu ada sitoplasma, merupakan cairan sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel dapat di sitoplasma. Yang ketiga yaitu inti sel atau nukleus. Nukleus tersusun dari membran, cairan inti, kromosom, dan anak inti.
Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang tersusun dari benang-benang kromatin. Sedangkan nukleolus berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Yang keempat yaitu ada mitokondria yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Semakin aktif suatu sel, maka semakin banyak jumlah mitokondria. Yang kelima yaitu ada ribosom. Ribosom berfungsi dalam pembuatan sintesis protein. Nah, yang keenam yaitu ada retikulum endoplasma. Nah, yaitu retikulum endoplasma merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju sitoplasma. Dalam retikulum endoplasma yaitu ada dua tipe, yaitu ada RE kasar dan RE halus. Pada membran RE kasar terdapat ribosom, sedangkan pada RE halus tidak ditempeli oleh ribosom. RE berperan untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Yang ketujuh yaitu ada badan Golgi atau kompleks Golgi. Badan Golgi berperan dalam memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan menyalurkan ke organel-organel yang membutuhkan. Yang kedelapan yaitu ada lisosom. Lisosom berfungsi untuk mencerna zat sisa atau zat asin. Lisosom hanya terdapat pada hewan. Yang kesembilan yaitu ada sentriosom. Sentriol berperan dalam pembelahan sel. Sentriol hanya dapat ditemukan pada sel hewan. Yang kesembilan yaitu ada vakuola. Vakuola yaitu ruangan sel. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan. Sedangkan vakuola kontraktil berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Selanjutnya yaitu ada plastisida. Plastisida hanya terdapat pada tumbuhan yang mengandung pigmen tertentu. Contohnya yaitu ada kloroplas, merupakan plastisida yang berwarna hijau karena memiliki klorofil dan berperan dalam proses fotosintesis. Lalu ada kromoplas berwarna kuning yang disebut dengan pigmen xanthofil. Dan ada leukoplas berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Yang terakhir yaitu ada dinding sel. Dinding sel yaitu untuk melindungi dinding sel. Selain melindungi dinding sel juga menjaga sel tumbuhan agar tidak berubah dan kaku. Berikut tabel struktur sel tumbuhan beserta fungsi atau keterangannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur pada hewan. Pada sel hewan yaitu ada mitokondria, membran plasma, lisosom, retikulum endoplasma halus, vakuola, sitoplasma, badan Golgi, kromatin, nukleolus, nukleus, retikulum endoplasma kasar, dan ribosom. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan. Di sini sudah ada tabel perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, di sini ada gambar sel hewan. Sel hewan memiliki retikulum endoplasma, membran sel, nukleus, sitoplasma, nukleolus, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan lisosom. Sedangkan sel tumbuhan yaitu memiliki vakuola, badan Golgi, dinding sel, membran sel, kloroplasma, nukleolus, retikulum endoplasma, nukleus, dan mitokondria. Selanjutnya jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Setiap jaringan mempunyai fungsi yang berbeda. Macam-macam jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan berbeda dengan jaringan yang menyusun tubuh hewan.
Berikut ini diuraikan antara jaringan tumbuhan dengan jaringan hewan. Jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Yang pertama, jaringan hewan ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan penyokong. Di dalam jaringan penyokong terdapat jaringan ikat, jaringan darah, jaringan tulang dan tulang rawan, dan jaringan limfa. Selanjutnya, di jaringan tumbuhan terdapat jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan parenkim, dan jaringan pengangkut. Jaringan epitel. Jaringan ini melapisi seluruh permukaan dalam dan luar dari tubuh dan organ tubuh. Penyerapan atau absorpsi dan kelenjar yang mengeluarkan hormon atau enzim. Jaringan epitel terbagi atas epitel pipi, epitel pubis, epitel siliris, dan epitel transisional. Selanjutnya ada jaringan otot. Otot berfungsi sebagai alat gerak kaki. Otot dibedakan menjadi 3, yaitu ada otot lurik, otot jantung, dan otot mulus. Otot lurik terletak pada rangka atau tulang. Otot ini berinti banyak di tepuknya, mempunyai pita-pita melintang gelap bersaling tegang, dan bekerja sesuai kehendak kita atau sadar. Yang kedua yaitu ada otot jantung yang terdapat di jantung. Strukturnya mirip dengan otot lurik, tetapi bercabang dan bekerja secara otonom atau tidak dipengaruhi kehendak kita. Yang ketiga yaitu ada otot polos yang terdapat pada organ-organ tubuh seperti usus, lambung, ginjal, dan hati. Bentuk otot ini berujung runcing dan berinti satu, dan terletak di tengah serta bekerjanya secara otonom. Nah, itu jaringan otot ya. Jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun dari sel-sel saraf atau neuron yang berfungsi untuk menerima dan mengirim rangsangan. Jaringan penyokong. Jaringan ini berfungsi untuk menopang tubuh. Jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi jaringan ikat, jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras, dan jaringan darah. Selanjutnya ada jaringan ikat yang berfungsi untuk mengikat jaringan lain agar tetap pada tempatnya. Contohnya, tendon yang menghubungkan otot dengan tulang dan ligamen yang menghubungkan tulang dengan tulang. Jaringan darah terdiri atas plasma dan butiran darah. Butiran darah terdiri atas sel darah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah yang disebut dengan trombosit. Jaringan darah berfungsi untuk mengangkut oksigen, karbon dioksida, sari makanan, zat sisa, dan hormon. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang jaringan tulang dan jaringan tulang rawan. Yang Ibu akan bahas terlebih dahulu yaitu jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan. Jaringan ini melindungi alat tubuh yang lemah seperti tulang daun telinga, tulang hidung, dan ujung tulang keras pada persendian. Selanjutnya ada jaringan tulang keras yang tersusun dari sel-sel tulang yang bersifat keras dan kaku. Hal ini karena sel-sel tersebut mengandung banyak zat kapur seperti kalsium, kalsium fosfat, kalsium karbonat. Contohnya pada tulang lengan, tulang dada, tulang betis, dan tulang belakang. Selanjutnya yaitu jaringan tumbuhan. Berdasarkan kemampuan sel membelah, jaringan tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem merupakan kumpulan sel yang aktif membelah menghasilkan sel-sel baru yang belum terdiferensiasi, yang kemudian dapat berkembang menjadi berbagai jaringan dan organ tumbuhan. Sedangkan jaringan permanen telah terdiferensiasi sehingga memiliki bentuk dan fungsi yang tetap. Sel yang terdapat pada jaringan permanen sudah tidak aktif membelah lagi. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan permanen dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung yaitu epidermis, jaringan dasar yaitu parenkima, jaringan penguat atau penyokong yaitu kolenkima dan sklerenkima,
Dan yang keempat yaitu jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Selanjutnya ada jaringan epidermis. Epidermis merupakan jaringan paling luar dari tubuh tumbuhan. Jaringan epidermis menutupi seluruh tubuh tumbuhan melalui dari akar, batang, dan daun. Epidermis dapat termodifikasi menjadi trikoma dan stomata. Fungsi trikoma bermacam-macam, contohnya trikoma pada akar untuk menghisap air. Lalu ada trikoma pada daun untuk mengurangi transpirasi, dan trikoma pada batang sebagai alat pelindung. Selanjutnya ada stomata, merupakan celah pada epidermis daun yang tersusun dari dua sel panjang yang biasanya berbentuk berlainan dengan sel epidermis di sekitarnya. Fungsi dari stomata yaitu untuk pertukaran gas. Jaringan dasar atau parenkim. Parenkim disebut juga jaringan dasar karena menjadi penopang jaringan lain. Parenkim tersusun dari banyak sel parenkim yang berdinding tipis. Antara sel satu dengan sel yang lainnya terdapat ruang antar sel. Fungsi dari parenkim sangat beragam. Pada daun, jaringan parenkim membentuk mesofil daun. Mesofil daun tersusun dari jaringan parenkim palisade dan bunga karang. Kedua jaringan ini berfungsi sebagai tempat proses fotosintesis, terutama palisade, karena lebih banyak mengandung klorofil. Pada batang dan akar, jaringan parenkim berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Jaringan penguat atau penyokong. Tumbuhan mempunyai dua jaringan, yaitu kolenkima dan sklerenkima. Kolenkima merupakan jaringan penguat yang bersifat sementara pada tumbuhan. Apabila tumbuhan sudah tua, kolenkima akan diganti dengan sklerenkima. Kolenkima tersusun dari sel hidup, berbentuk memanjang dan mempunyai penebalan dinding yang tidak merata. Kolenkima terdapat terutama di bagian tepi batang yang masih muda, pada pohon besar atau pada tumbuhan herba. Dalam daun, kolenkima terdapat di bagian tepi helai, tangkai, atau tulang daun. Selanjutnya yaitu sklerenkima, merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Sel-sel penyusun sklerenkima mengalami penebalan dinding yang tebal dan merata. Sel sklerenkima dibedakan menjadi dua, yaitu serat dan sel batu. Serat berbentuk seperti benang panjang, sedangkan sel batu bermacam-macam bentuknya berdinding keras, misalkan tempurung karapat. Jaringan pengangkut. Jaringan ini tersusun dari pembuluh-pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut air, unsur hara, dan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut ada dua macam, yaitu xilem dan floem. Xilem merupakan jaringan pembuluh kayu yang tersusun dari sel-sel memanjang yang sudah mati. Sel-sel tersebut saling menyambung, membentuk suatu pembuluh. Pembuluh inilah yang mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun. Selanjutnya yaitu ada floem, jaringan pembuluh tapis, terdiri atas sel-sel hidup berdinding tipis. Floem berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Baik, materi pada hari ini sudah selesai ya. Semoga kalian semua paham akan materi organisasi kehidupan mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, jaringan-jaringan, dan sistem organ